Salam, perkenalkan nama saya Putra Ngapa, NIM 23320135, Prodi PCKR kelas D. Saya di sini akan membuat video pembelajaran yang akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu integritas akademik. Dan bagaimana kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan mengajar, rekan sejawat, dan kelompok kecil. Secara khusus, kita akan membahas 3 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua keterampilan mengorganisasikan pembelajaran, dan yang ketiga keterampilan menutup pembelajaran. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, konsep integritas akademik. Kedua, indikator-indikator integritas akademik. Dan yang ketiga, bagaimana mengoperasionalisasikan integritas akademik tersebut dalam praktik mengajar rekan sejawat. Nah, kita masuk dalam yang pertama. Mengapa topik ini penting? Karena integritas akademik adalah fondasi dari seluruh aktivitas pendidikan tinggi, mulai dari belajar menulis karya ilmiah, mengikuti ujian, hingga praktek mengajar seperti yang akan kita lakukan dalam micro teaching. Lalu, apa sebenarnya integritas akademik itu? Lembaga rujukan internasional di bagian ini, yaitu International Center for Academic Integrity atau singkatan dari ICAI, mendefinisikan integritas akademik sebagai komitmen bahkan dalam menghadapi kesulitan sekalipun terhadap 6 nilai fundamental. Ke-6 nilai itu adalah kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Dari ke-6 nilai inilah lahir prinsip-prinsip perilaku yang memungkinkan komunitas-komunitas akademik menerjemahkan cita-cita menjadi tindakan nyata. Menariknya, definisi ini awalnya hanya terdiri dari 5 nilai: kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1999, baru pada tahun 2015 nilai ke-6 yaitu keberanian ditambahkan, karena keberanian dianggap sangat penting dalam menerapkan nilai-nilai integritas, terutama ketika seseorang berada di bawah tekanan untuk berbuat sebaliknya. Sementara itu, jika kita melihat literatur dari konteks Indonesia, integritas akademik dimaknai sebagai prinsip fundamental dalam dunia pendidikan yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik. Ada juga definisi lain yang menyebutkan integritas akademik sebagai komitmen terhadap kejujuran dalam pekerjaan seseorang melalui penghindaran perilaku seperti kecurangan, plagiarisme, dan pemberian informasi palsu. Jika kita coba pahami secara lebih sederhana, integritas sebenarnya berbicara tentang konsistensi antara 2 hal, yaitu pikiran dan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Artinya, seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang apa yang dia yakini itu benar, itu pula yang dia lakukan dalam kesehariannya. Tidak ada jarak antara nilai yang dipegang dengan perilaku yang ditampilkan. Penting juga untuk dicatat bahwa berintegritas akademik bukan hanya tanggung jawab mahasiswa, tetapi juga tanggung jawab dosen, peneliti, dan seluruh lembaga pendidikan. Setiap pihak dituntut menjunjung tinggi standar integritas tinggi, karena ketika integritas akademik rendah akan muncul berbagai masalah seperti plagiarisme, manipulasi data, ketidakjujuran, dan kecurangan saat ujian. Jadi, dapat kita disimpulkan bahwa integritas akademik adalah konsistensi antara nilai dan tindakan dalam menjalankan seluruh proyek akademik, baik saat belajar, mengajar, meneliti, maupun berinteraksi dengan sesama anggota. Komunitas akademik yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu indikator integritas akademik. Yang kedua, indikator integritas akademik.
kita perlu tahu bagaimana cara mengenali atau mengukur apakah integritas akademik itu sudah diterapkan atau belum. Caranya adalah dengan melihat 6 nilai fundamental secara lebih rinci satu persatu. Pertama, kejujuran. Kejujuran ini adalah berkualitas, bersikap jujur, sah, dan benar. Semua nilai integritas akademik lainnya sebenarnya berakar dari kejujuran ini. Contoh konkretnya, tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dalam tugas, dan mengakui kemampuan dari diri secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan. Kedua kepercayaan ini adalah kendala yang terjamin terhadap karakter, kemampuan, kekuatan, atau kebenaran seseorang. Kepercayaan ini dibangun dalam sebuah sistem di mana semua anggota melakukan yang terbaik, dan struktur maupun kebijakan yang berlaku bersifat adil bagi semua orang. Contohnya, ketika seorang mahasiswa dipercaya mengerjakan tugas mandiri tanpa pengawasan ketat dan tidak benar-benar mengejarkannya sendiri. Ketiga, keadilan. Nilai ini berjalan dalam beriringan dengan kepercayaan. Keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara setara, tidak memberi atau menerima perilaku istimewa yang tidak sah. Misalnya, seorang dosen yang menilai semua mahasiswa dengan standar yang sama tanpa pilih kasih. Nah, yang keempat, rasa hormat. Nilai ini memberi ruang bagi sudut pandang dan pendapat individu untuk disampaikan mahasiswa, menunjukkan rasa hormat dan cara mendengarkan pandangan orang lain, mempersiapkan diri dengan baik, memenuhi tenggat waktu yang berusaha sebaik mungkin. Sementara itu, pengajar menunjukkan rasa hormat dengan mendengarkan ide-ide mahasiswa dan memberikan umpan balik yang jujur serta lengkap. Yang kelima, tanggung jawab. Ini berarti mengakui keagenan yang akuntabilitas diri dalam tindakan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Setiap individu berintervensi secara personal untuk bekerja dengan integritas dan turut mendorong orang lain untuk di sekitarnya untuk berbuat hal yang sama. Integritas akademik dimulai dari individu dan secara positif mempengaruhi seluruh komunitas. Nah, yang kita masuk dalam yang keenam adalah keberanian. Keberanian ini adalah kapasitas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut meskipun dihadapkan pada rasa takut. Anggota komunitas akademik harus belajar membuat keputusan yang menunjukkan integritas akademik dan menampilkan keberanian yang diperlukan untuk bertindak atas keputusan tersebut. Contohnya, berani menegur teman yang menyontek. Yang kedua, atau berani mengakui kesalahan sendiri di depan kelas. Selain indikator positif tadi, kita juga perlu mengenali indikator pelanggaran integritas akademik supaya kita bisa menghindarinya. Beberapa pelanggaran yang umum terjadi di lingkungan akademik antara lain plagiarisme, yang tindakan menyalin sebuah atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Fabrikasi dan manipulasi data penelitian, yaitu mengubah bahkan membuat data kita fiktif demi menghasilkan kesimpulan yang sesuai keinginan, serta publikasi ganda atau dipublikasikan karya ilmiah di mana karya dipublikasikan berulang kali tanpa izin yang jelas. Dengan memahami keenam indikator positif dan beberapa bentuk pelanggaran tadi, kita memiliki kerangka yang jelas untuk menilai sejauh mana integritas akademik diterapkan baik oleh diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Kita masuk dalam yang keempat, operasional dalam mengajar rekan sejawat. Operasional dalam mengajarkan rekan sejawat. Sekarang kita masuk dalam bagian inti, yaitu mengoperasionalisasikan integritas akademik dalam praktik mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil atau yang biasa disebut micro teaching atau per teaching. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa itu micro teaching. Micro teaching adalah realisasi dari pola pengajaran yang sesungguhnya.
namun didesain dalam bentuk yang lebih kecil atau mikro. Setiap calon guru membuat persiapan mengajar yang kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran bersama teman sejawat dengan kondisi dan konteks yang menyerupai kegiatan belajar mengajar dan yang sesungguhnya. Dalam micro teaching terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan. Namun fokus kita hari ini ada pada ketiga keterampilan, yaitu membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu beserta bagaimana integritas akademik dioperasionalkan di setiap tahapnya. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan ini adalah upaya pengajar di awal proses pembelajaran untuk membangun prasyarat bagi peserta didik, sehingga pikiran dan perhatian mereka terfokus pada apa yang kita pelajari dalam praktiknya. Membuka pelajaran biasanya diawali dengan menarik perhatian, memberikan motivasi, menyampaikan acuan atau tujuan pembelajaran, dan memberikan apresiasi yang mengaktifkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, lalu bagaimana integritas akademik berperan di sini? Pertama, dari sisi kejujuran dan tanggung jawab, seseorang calon pengajar harus menyampaikan tujuan pembelajaran secara apa adanya, tidak melebihkan kemampuan dirinya di hadapan rekan sejawat yang berperan sebagai peserta didik. Kedua, dari sisi rasa hormat, pengajar perlu memberikan persepsi yang benar-benar relevan sebagai bentuk menghargai pengetahuan dan kesiapan belajar rekan-rekan, bukan asal menyampaikan tanpa persiapan. Ketiga, dari sisi keberanian, pengajar tanpa percaya diri membuka sesi dengan materi dan skrip yang dia susun sendiri, bukan hasil menyalin mentah-mentah dari sumber lain tanpa izin atau atribusi yang jelas. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Tahap ini mencakup penyampaian materi, pengelolaan kelas, pemberian variasi stimulus, memimpin kelompok kecil maupun perorangan, serta memberikan penguatan yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Operasionalisasi integritas pada tahap ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Pertama, kejujuran intelektual, materi yang disampaikan harus bersumber dari rujukan yang sah seperti buku ilmiah, jurnal atau prosedur, dan sumber tersebut dicantumkan dengan benar-benar, bukan hasil plagiat dari bahan ajar pihak lain tanpa atribusi. Kedua, keterampilan keadilan pengajar memberikan kesempatan belajar dan partisipasi yang setara kepada seluruh personal. Yang ketiga, kepercayaan pengajar membangun suasana kelas yang membuat rekan sejawat merasa aman untuk memberi masukan dan menerima umpan balik secara jujur. Keempat, tanggung jawab profesional. Pengajar mengelola waktu dan tahapan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebelumnya, bukan dilakukan secara asal-asalan atau tanpa perencanaan. Yang ketiga, keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan ini meliputi merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran, memberikan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari, serta memberikan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap ini, integritas akademik dioperasionalisasikan melalui beberapa hal. Pertama, kejujuran evaluatif, pengajar menyampaikan evaluasi dan refleksi pembelajaran secara objektif, tidak manipulasi hasil penilaian terhadap rekan sejawat demi kepentingan tertentu, misalnya demi menjaga hubungan pertemanan. Kedua, rasa hormat dan tanggung jawab, pengajar memberikan umpan balik yang jujur namun tetap membangun terhadap performa rekannya, serta mengakui apabila ada bagian dari pembelajaran yang belum tersampaikan dengan baik, alih-alih menutupinya atau berpura-pura semuanya berjalan sempurna. Dari pembahasan ketiga tahap ini, kita bisa melihat bahwa integritas akademik bukan sekedar konsep abstrak, melainkan benar-benar bisa diterapkan secara konkret dan operasional mulai dari detik pertama
kita membuka pembelajaran hingga detik terakhir kita menutupinya. Oke, baik. Sekian dari pembahasan ketiga tahap tadi. Video dari saya, terima kasih.